Halo sobat mantap yang baik budi dan baik hatinya. Alur cerita kali ini adalah film kelanjutan setelah Jennifer mengalami kejadian yang membuatnya trauma seumur hidup. Yang belum nonton film sebelumnya bisa cek di deskripsi atau di pin komentar ya. Nah, setelah kejadian tragis di hutan 1 tahun yang lalu membuat Jennifer begitu trauma jika bertemu dengan laki-laki manapun. Hal itu membuatnya kerap kali harus mendatangi ahli psikolog untuk menyembuhkan traumanya itu. Bagaimana kisah Jennifer setelah diperkaos habis-habisan di masa lalunya itu? Inilah I Spit on Your Grave 3, Vengeance is Mine. Sejak peristiwa kelam sebelumnya yang menimpa Jennifer, ia memutuskan untuk mengganti namanya sendiri menjadi Angela atau akrab dipanggil sebagai Angie. Karena trauma yang begitu mendalam, Angela harus rutin menemui ahli psikolog yang bernama Harley. Pada kesempatan itulah, Harley yang tak mau Angela terus-menerus trauma dengan masa lalunya menyarankan Angela untuk masuk ke kelompok terapi atau untuk meredakan traumanya. Diketahui Angela sudah tidak mempercayai seorang pria lagi karena baginya setiap pria mempunyai maksud terselubung jika ingin berkenalan dengannya. Hal itu bisa dibuktikan di mana salah seorang pegawai kantor tempat Angela bekerja yang bernama Matthew ditolak mentah-mentah ajakannya oleh Angela. Padahal Matthew sendiri hanya ingin akrab dan berteman baik dengan Angela tanpa ada maksud apapun. Hari demi hari Angela jalani dengan penuh kesepian. Hingga di suatu hari Angela yang masih menyimpan sisi kelam dari dirinya digoda oleh sekelompok pria berandalan. Karena hal itulah seketika Angela membayangkan kalau dirinya sendiri bisa membunuh para pria tersebut. Beberapa waktu kemudian, atas saran dari Harley, Angela pun mulai bergabung dengan komunitas terapi yang ada di sana. Dan di sana ia mendengar beberapa curahan hati dari para anggota yang kebanyakan tentu mempunyai masalah dalam kehidupan mereka masing-masing. Saat sesi istirahat tiba, Angela dihampiri oleh salah seorang pria anggota komunitas dan dia ini bernama Oscar Koska. Pada kesempatan itulah, Oscar mengatakan kalau ia hanya ingin berteman dengan Angela karena mengingatkannya pada sang anak. Tak lama kemudian setelah Oscar pergi, seorang wanita yang bernama Marla Vince menjelaskan kalau Oscar telah kehilangan anak sematawayangnya karena bundir. Hal itu disebabkan karena anak Oscar yang telah diperkaos oleh seorang pria dan melaporkannya ke polisi. Dia merasa kecewa dan putus asa karena pihak kepolisian yang malah membebaskan si pelaku karena kurangnya bukti dari peristiwa tersebut. Sejak pertemuan itu, Marla dan Angela semakin akrab sampai-sampai saat para berandalan tempo lalu yang dipimpin oleh seorang pria bernama Sip mengganggu Angela, Marla tiba-tiba datang dan menolong Angela. Sebagai ucapan terima kasihnya, Angela pun mengajak Marla untuk minum-minum di sebuah bar. Tanpa diduga, Angela yang awalnya tak mempercayai dan tak menyukai seseorang, kali ini tampak jelas Angela sangat menyukai Marla sebagai seorang teman. Keesokan harinya, di perkumpulan komunitas terapi, Angela mendengar curahan hati dari seorang gadis bernama Casey. Pada kesempatan itulah, Casey menceritakan penderitaannya selama ini yang terus-menerus diperkaos oleh ayah tirinya. Meskipun Casey sempat mengadukan perbuatan ayah tirinya itu kepada sang ibu, namun tetap saja ibunya tidak mempercayai Casey. Mengetahui hal tersebut, Marla yang prihatin dengan kondisi Casey mengajak Angela untuk memberikan pelajaran pada ayah tiri Casey. Sebelum melancarkan aksinya, mereka berdua berbelanja beberapa alat untuk mereka gunakan nanti. Dan di saat itu, Angela digoda oleh seorang pegawai supermarket yang ada di sana. Di sana lagi-lagi memunculkan sisi gelapnya yang sangat membara. Dia membayangkan dirinya yang bisa saja langsung menghabisi pegawai tersebut. Untungnya Angela yang kini sudah berdamai dengan dirinya sendiri tak terlalu memperdulikan dengan hal itu. Nah, singkat cerita, saat ayah tiri Casey hendak pulang ke rumahnya, di sebuah parkiran Marla dan Angela memberikan pelajaran pada pria tua bangka itu. Melihat Ron ayah tiri Casey yang kesakitan dan berjanji akan berubah menjadi orang yang lebih baik, Angela mengajak Marla untuk segera pergi meninggalkan Ron. Atas perbuatan mereka berdua yang tidak diketahui siapapun, di malam harinya terdengar jelas saat Casey mencurahkan isi hatinya di hadapan para anggota komunitas. Casey tampak bahagia karena sifat Ron yang kini berubah drastis menjadi lebih baik. Mengetahui hal itu, Marla dan Angela pun sangat senang karena perbuatan yang mereka lakukan berhasil membuat Ron kapok.
Setelah sesi pertemuan selesai, Angela yang melihat Marla buru-buru pulang menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Marla. Alih-alih menjawab pertanyaan Angela, Marla yang ingin menyelesaikan urusannya sendiri dengan mantan pacarnya, menyuruh Angela untuk pulang dan menemuinya di bar esok malam. Di keesokan malamnya, Angela yang sudah berada di bar terlihat bingung karena Marla yang tak kunjung datang. Oleh karena itu, Angela mencoba untuk pergi ke pertemuan komunitas berniat mencari Marla. Sesampainya di sana, tanpa diduga Angela langsung disambut oleh ketua komunitas yang bernama Lynn. Nah, di hadapan Angela, Lynn meminta maaf yang sebesar-besarnya karena ternyata baru-baru ini mereka mendapat kabar kalau Marla ditemukan telah meninggoy. Tak lama kemudian muncul seorang detektif kepolisian yang bernama McDillan menyampaikan peristiwa yang menimpa Marla. Di hadapan para anggota, McDillan meminta beberapa orang yang mau memberikan informasi tentang Marla untuk mempermudah penyelidikannya. Nah, demi mengungkap kasus tersebut, Angela pun menghampiri McDillan dan mengajaknya ke sebuah bar untuk menyampaikan beberapa informasi yang ia ketahui tentang Marla. Setelah mendapat kabar kalau Marla punya masalah dengan mantan pacarnya, McDillan berjanji kalau ia akan mengadili si pelaku dengan sebaik mungkin. Dengan kejadian aneh yang menimpa sahabatnya sendiri, Angela pun mencoba untuk berkonsultasi dengan si Harley, mencari sebab akibat dari permasalahan mereka. Mendengar hal itu, Harley memerintahkan Angela untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Tanpa memperdulikan perkataan Harley, Angela mencoba untuk mencari tahu informasi lebih lanjut di internet. Akan tetapi, secara mengejutkan ia malah mendapat informasi kalau mantan pacar Marla yang bernama Nicholas yang diduga membunuh Marla malah dibebaskan begitu saja. Tak terima dengan keputusan tersebut, Angela mencoba mendatangi McDillan mencari tahu alasan kenapa Nicholas dibebaskan. Ternyata karena kurangnya bukti, pihak kepolisian terpaksa membebaskan Nicholas. Alih-alih menerima kenyataan, Angela sangat yakin kalau pelaku di balik tewasnya Marla adalah si Nicholas. Karena kejadian tersebut, Angela kembali memunculkan sisi gelapnya berniat untuk membalaskan dendam sahabatnya. Terlihat dengan sebuah pisau dan seutas ikat pinggang, Angela pun bersiap-siap untuk menghabisi Nicholas. Tak butuh waktu lama, di sebuah bar tempat Nicholas berada, Angela bisa dengan mudah menarik perhatian pria itu, membawanya ke tempat yang sangat sepi. Saat Nicholas hendak melakukan aksi memperkaos Angela, secara mengejutkan Angela memotong timun milik Nicholas dan membaginya menjadi dua. Melihat Nicholas yang kesakitan dan tak berdaya, Angela langsung menghabisi Nicholas saat itu juga. Keesokan harinya, di kantor tempatnya bekerja, Angela dihampiri oleh McDillan yang curiga dengan Angela atas ditemukannya mayat Nicholas. Di suatu ruangan, Angela pun beralibi kalau bukan dialah pelaku di balik tewasnya Nicholas. Mendengar pernyataan tersebut, meskipun tak percaya, tapi karena kurangnya bukti, McDillan tak bisa berbuat banyak. Dan Angela pun pergi meninggalkannya. Beberapa waktu kemudian, di dalam perkumpulan, Casey kembali mencurahkan isi hatinya karena perbuatan Ron yang semakin menggila lagi. Tak sanggup mendengar curahan hati gadis itu, Oscar seketika berteriak kalau Ron harus segera dihukum dan black hole miliknya harus dimasuki pipa besi berkarat. Nah, tanpa diduga, tampaknya pernyataan Casey dan Oscar itu membuat diri Angela berniat untuk melakukan balas dendam untuk menghabisi Ron. Nah, terlihat di suatu malam, Angela dengan seragam sekolahnya mengajak Ron ke suatu tempat. Dengan sedikit rayuan panas, Ron yang mata keranjang dan gila wanita pun dapat terpancing oleh Angela, membuat Angela dengan mudah melumpuhkan pria itu. Saat tersadar, Ron mendapati kalau dirinya telah terikat di sebuah kursi. Dan tak lama kemudian, Angela muncul sebaring membawa pipa besi yang agak berkarat. Melihat hal tersebut, Ron yang ketakutan dan menyadari kesalahannya pun meminta Angela untuk melepaskannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Akan tetapi, tampaknya permohonan Ron sudah tidak didengar lagi. Angela yang muak dengan kelakuan Ron, maka dari itu tanpa pikir panjang, Angela menyiksa Ron hingga meninggoy. 24 jam kemudian, pihak kepolisian yang menemukan mayat Ron dan mendapat laporan dari para anggota komunitas pun pergi menghampiri Oscar.
Di sana kepala detektif kepolisian Glenn Bolton pun menyeret Oscar ke kantor polisi karena banyaknya informasi mengenai Oscar semalam yang berniat ingin menghabisi Ron. Setelah kepergian Ron, ternyata McDillan malah membawa para anggota komunitas termasuk Angela ke kantor polisi untuk dipintai keterangan lebih lanjut. Nah, singkat cerita, karena kurangnya bukti, para anggota komunitas termasuk Oscar pun dibebaskan dan di sana Angela mengajak Oscar untuk berbicara empat mata mengenai kasus yang menimpa putrinya beberapa tahun yang lalu. Di sebuah ruangan sembari ngopi santuy, Oscar menjelaskan rasa kekecewaannya terhadap polisi yang bisa-bisanya membebaskan pelaku pemerkosaan anaknya yang bernama si Watson. Oscar yang tak bisa berbuat banyak menyuruh anaknya untuk bersabar karena keadilan akan datang. Akan tetapi sangat disayangkan anak Oscar yang trauma memutuskan untuk bundir. Setelah mengetahui informasi pasti dari meninggalnya putri Oscar dan keberadaan si pelaku, Angela diam-diam mengikuti Watson. Hingga sesampainya mereka di gang sempit dan Angela akan melancarkan aksinya itu. Watson yang menyadari pergerakan dari Angela langsung memberikan perlawanan dan dapat melumpuhkan Angela dengan sangat mudah. Pada kesempatan itulah Watson yang merasa diremehkan berniat untuk memperkaos si Angela. Tapi untungnya McDillan dan para kepolisian yang dari tadi mengikuti Angela dapat menghentikan perbuatan keji tersebut dan menembak Watson yang malah hendak menyerang mereka. Atas kejadian itulah Angela diperiksa oleh Glenn dipintai beberapa keterangan. Di hadapan Angela, Glenn mengatakan kalau sebenarnya ia tahu siapakah Angela sebenarnya. Oleh karena itu, Glenn meminta Angela untuk mengakui semua perbuatannya. Mendengar perintah tersebut, tentu saja Angela yang tahu kalau kepolisian belum cukup bukti untuk menangkapnya, mengelak memberikan pengakuannya. Karena polisi akan sangat gampang membebaskan terduga kalau buktinya tidak cukup. Tak lama kemudian, Angela beserta kepolisian dikagetkan dengan kemunculan Oscar dengan penuh luka di sekujur tubuhnya sembari mengakui kalau dialah pelaku di balik tewasnya Watson. Sepulangnya dari kantor kepolisian, terlihat jelas Angela sangat frustasi karena kejadian yang dialaminya dulu. Dan kini harus terulang kembali. Angela tidak bisa mengendalikan sisi lain dari dirinya sendiri, membuat Angela bertindak di luar batas. Saat kepolisian yang berjaga di depan rumahnya sedang lengah, Angela diam-diam keluar dari rumahnya memakai pakaian seksi. Ternyata Angela berniat menghampiri Matthew, merayunya agar bisa membunuh pria itu. Beruntung Matthew yang menyadari hal tersebut dan tidak sedikit pun berniat jahat segera pergi meninggalkan Angela. Karena Matthew tidak termakan rayuannya, entah apa yang ada di pikiran Angela. Wanita itu malah menghampiri Sip yang sedang berada di taman sendirian. Di sanalah Angela merayu Sip untuk mau menidurinya sembari memegang sebuah pisau. Saat Sip mencoba mendekati Angela, tanpa diduga Angela langsung menyerang Sip. Dalam pertarungan tersebut, Sip dapat dilumpuhkan oleh Angela. Untung saja sebelum hal buruk terjadi, lagi dan lagi McDillan yang dari tadi mengikuti Angela dapat menghentikan perbuatan gila wanita itu. Nah, beberapa tahun kemudian, semenjak peristiwa itu, Angela dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Meskipun ia diizinkan untuk berkonsultasi dengan Harley, Angel tetap tidak berubah sedikit pun, masih mempunyai rasa amarah dan dendam yang sangat kuat akibat trauma di masa lalunya. Ketika Angela baru saja keluar dari ruangan Harley, Angela yang diserang oleh kedua tahanan wanita langsung memberikan perlawanan. Di tengah perkelahian itu, sangat disayangkan Harley yang hendak menghentikan perbuatan Angela malah ikut menjadi korban sisi gelap Angela. Dan kisahnya pun berakhir. Sangat disayangkan Angela yang dulunya seorang penulis dan wanita yang bahagia harus menjadi wanita kejam karena trauma yang amat mengerikan di masa lalunya. Walaupun memiliki orang-orang baik di sekelilingnya, namun kejadian pemerkosaan brutal di masa lalunya itu membuat Angela begitu beringas untuk membalaskan dendam kepada siapapun yang menurutnya jahat. Hingga dia pun tidak lagi mengenal mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, itulah dia alur ceritanya. Jika sobat ada request untuk film selanjutnya, jangan sungkan untuk request di kolom komentar ya.
Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan tetap santuy. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5. I'm rocking and they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, so stopping. It's time to live my life. It's time to live, not die. Wish I could slow down time and just